Kita lagi sholat, Allahu Akbar, di baju kita ada darah, sedikit darahnya, kecil, itu dimaaf, sah sholatnya terus, karena itu termasuk najis yang dimaaf. Bagaimana kalau darahnya banyak? Nggak dimaaf tuh. Ukuran kecil berarti lebih dari kelopak mata, bola mata. Kalau kurang dari bola mata berarti itu termasuk kecil. Kalau lebih dari bola mata termasuk besar. Ada sebagian kaul kuku. Kalau lebih dari kuku berarti besar. Kalau kurang dari kuku berarti kecil. Lagi sholat, Allahu Akbar, ada tai nyamuk. Tainya bukan nyamuknya ya. Iya, tai nyamuk itu dimaaf karena termasuk dimaaf pada pakaian. Bagaimana kalau nyamuknya? Kalau nyamuknya nggak dimaaf, bangkai nyamuk nggak dimaaf pada pakaian. Bangkai lalat nggak dimaaf, tapi tai lalat dimaaf. Walaupun gede itu tai lalat dimaaf. Lalat nempel. Ya. Bagaimana kalau tai cecek? Nggak dimaaf tai cecek mah. Nggak dimaaf tai cecek mah. Kalau ke tai nyamuk itu kan kecil ya tuh, dimaaf. Tapi kalau kejatuhan tai ya, najis yang tidak dimaaf, mana diantaranya? Bangkai nyamuk, bangkai lalat, tai cecek, itu tidak dimaaf. Batal tuh sholat kita. Ilam yulqo halan, kecuali kalau dilempar halan seketika. Begitu pas ada nyamuk di badan kita, langsung kita sentil, plot seketika. Jangan nunggu entar. Kalau antar aja lah, batal. Kalau lama antar itu lebih daripada tumanina sholat. Ini berarti lah. Tapi syaratnya kita yulko, dibuang seketika, jangan diambil. Kalau diambil nih, kita ambil dulu. Kalau kita buang, itu nggak sah. Kenapa? Karena sempat kita bawa. Nggak boleh kita bawa, langsung kita sentil. Tapi awas, kalau ke masjid langsung perhatiin, setelah sholat langsung ambil. Ya. Bagaimana kalau najisnya tersebut basah? Kalau basah kan terpaksa mesti dibuang, mesti dibuka baju kita, betul? Kalau dibuka, waduh, bisa mengakibatkan gerakan 3 kali berturut-turut batal. Bagaimana? Udah batalin aja sholatnya. Kenapa? Karena permasalahannya kalau tainya basah. Coba kalau tai cecek kan basah kan? Udah dipegang nempel. Kalau kita sentil nempel juga. Betul nggak? Kena baju, caranya dibuang, dibuka baju, jadi buka, kita gerak 3 kali berturut-turut, batal. Bagaimana? Udah batalnya sholatnya. Kita buka, kemudian taruh di luar masjid, jangan taruh di dalam masjid. Kenapa? Karena tidak boleh kita naruh najis dalam masjid. Makanya kalau sendal itu sebenarnya sendal yang kira-kira dikhawatirkan sendal kita nginjak najis, itu jangan sampai sendal masuk masjid. Makanya kita harus tahu tuh batas masjid mana. Kalau misalkan batas masjid itu di mana sih? Itu batas masjid mana? Kalau batas masjid itu berarti kita nggak boleh sampai ke dalam itu naruh sendal, dikhawatirkan takut sendalnya kita nginjek najis. Kalau kita sengaja bawa najis ke dalam masjid berarti itu makanya hukumnya haram. Makanya ada batasan suci, tahu nggak? Batasan berarti sendal, hati-hati, sendal yang ada najisnya jangan masuk. Kecuali kalau sendal yang tidak ada najisnya nggak apa-apa. Ini kan dikhawatirkan yang namanya kita di luar ada tai anjing, betul nggak? Ada tai ayam, betul nggak? Ada tai kambing. Keinjak sama kita ke bawah ke masjid haram. Makanya sendal jangan masuk ke masjid. Ya. Jadi kalau seketika datang kita kejatuhan najis, kalau seketika langsung dibuang tidak najis. Kalau najisnya kering. Tapi kalau bisa basah kan nempel, nggak bisa, mesti dibuka baju kita. Dibuka berturut-turut 3 kali berturut-turut, batal. Udah batalin aja. Dibuka, kemudian kita taruh di luar. Ya, kalau memang takut
takut hilang ya taruh di pojokan, setelah sholat langsung kita bawa, kita buang. Jangan kita biarkan ada najis di dalam masjid. Terutama kucing nggak boleh masuk, karena kucing kalau dia masuk dia nempel dia pantatnya, atau dia pantatnya tuh nempel ke tembok langsung cer. Tulis tidak boleh mematikan nyamuk di tembok. Nggak boleh tulis. Kenapa? Kalau tembok plek aja itu berarti kan najis, nggak boleh. Tuh, kalau kita menemukan najis di masjid cepet, jangan kita biarkan, buang. Jangan dibiarin, buang keluar. Tuh. Ya, makanya anak kecil yang belum memayis jangan masuk ke masjid. Artinya belum tersebut yang kalau kencing belum bilang. Kalau kencing nggak bilang takutnya cer aja. Tapi kalau kencing bilang nggak apa-apa. Kalau mau ke masjid hati-hati, jangan bercanda. Kalau mau kencing bilang, harus langsung ke sono ke WC, langsung ke mamar pipis. Nggak boleh pipis di dalam masjid. Nah kalau udah begitu tuh boleh tuh. Tapi kalau anak kecil belum mampu mayit, kencing nggak bilang, jangan dibawa masjid. Takutnya dikhawatirkan. Pak Ustadz nggak pakai pampers, nggak boleh. Bukan masalah pakai pampersnya, nggak boleh kencing di dalam masjidnya. Sekalipun dalam pampers, walau pil inai keterangannya, walaupun di dalam botol, cer aja. Kan nggak kena masjid tuh, tetap nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh kencingnya, apalagi kena masjid. Tuh, hati-hati ya. Tuh, ilam yulqo halan, kecuali kalau langsung dibuang seketika. Bagaimana kalau kira-kira basah? Basah kan bingung. Kalau basah udah batalin aja. Walaupun kita sekaligus dibuang tetap aja, kecuali kalau sorban. Kalau sorban apa bisa sekaligus langsung kita buang ber aja. Betul nggak? Ini kalau baju kan mesti dibuka bisa berturut-turut 3 kali batal. Nah, jadi kalau kira-kira begitu batalin aja, dibuka langsung baju kita, ditaruh. Makanya pakai sholat itu mestinya jangan 1 lapis, 2 lapis. Andaikan kita kan namanya cecekan di atas kan, betul nggak? Apalagi sekarang suka banyak kelelawar, tuh tahu kelelawar? Tuh kalau tinggi tuh suka kelelawar itu di atas. Dia kalau kan ngegantung kan, kita di sholat cer aja dia kencing. Waduh, ya udah najis tuh, tadi kelelawar najis, air kencingnya najis, dia nggak dimaaf, ya. Itu tuh darah sedikit itu. Hati-hati tuh. Min ghairi hamlin, tapi dibuangnya dengan tidak dibawa. Kalau dibawa batal. Ini ada bangkai nyamuk, kita ambil, dibawa kan, dibuang, itu batal. Kenapa? Karena sempat dibawa. Jadi di situ seketika yulko, seketika dibuang, halan. Pada waktu juga jangan dimentarin. Kalau dimentarin lamanya tumanina, lebih dari tumanina berarti batal. Langsung langsung buang. Jangan diambil. Kalau diambil tuh min ghairi hamlin, dengan tidak dibawa. Kalau dibawa berarti batal. Awas. Kemudian yang selanjutnya wan kisafil aurati, dengan sebab terbuka aurat. Lagi sholat terbuka aurat sama angin atau sama anak kita. Kalau sengaja batal, tapi kalau tidak sengaja karena angin itu tidak batal. Dengan syarat ya tuh ilam yustar halan, jikalau tidak ditutup seketika. Karena angin diamin aja sama kita, nggak langsung ditutup, udah ya batal. Jadi kalau kita lagi sholat ketiup angin cepet, itu pun jangan sampai gerakan berturut-turut 3 kali. Kalau sampai berturut-turut batal karena angin. Kita buka. Oh, jadi tulisnya kena angin langsung aja udah. Set. Kena angin keluar. Set. Bukan lagi. Kalau sampai, berarti 3. Hati-hati. Menutupnya juga hati-hati. Jangan sampai 3 kali berturut-turut gerakan salah suharokatin mutawaliyatin. Gerakan 3 kali berturut-turut bisa batal. Gerakan yang mana? Gerakan yang sudah mencapai gerakan berat. Ntar kita bahas juga batan beras. Hati ya, makanya kita sholat itu mesti pakai baju double.
begini nih, atau kalau pakai karung begini mesti ada bawahnya. Kalau merosot kan udah, merosot Pak Ustadz, udah jangan dibiarin, jangan dibetulin. Kalau dibetulin bergerak 3 kali berturut-turut Pak, bener batal aja udah aja. Merosot masih ada celana panjang kok, masih ada celana. Ya kalau dibetulin, kalau dipakai batal. Kenapa? Karena gerakan 3 kali. Makanya sholat itu jangan cuma pakai sempak doang. Ibu-ibu juga neng-neng juga ya. Jadi jangan cuma pakai mukena doang, harus dilapisi. Nanti manakala mukenanya tertiup oleh angin, ada lapisan, tidak khawatir terbuka. Ya, begitu. Kemudian yang kelima, wanutaqi biharfaini, dengan sebab berbicara 2 huruf. Berbicara 2 huruf batal. Bagaimana kalau 1 huruf? Enggak batal 1 huruf mah. Enggak batal 1 huruf mah. Ya, 1 huruf enggak batal. Seperti ba. Kalau baba berarti 2 huruf. Batal. Seperti papa 2 huruf. Abah lebih. Batal. Ya, berbicara 2 huruf batal. Awas tuh. Biharpa ini mutawaliyina, berturut-turut. Wa illam yafhama, sekalipun tidak dipahami. Seperti ka'an, waman, man, kan 2 huruf kan, mim sama nun. An 2 huruf, man 2 huruf, kana 2 huruf. Ya, itu. Ya, walaupun tidak dipahami. Tuh, mutawaliyatin, berturut-turut. Tapi kalau enggak begini, ba enggak apa-apa. Jadi ada apa namanya, ada tenggang. Yang batal itu kalau berturut-turut. Ma enggak. Kalau mama baru karena 2 huruf. Ya. Awas tuh, ya. Aw harfin mufahimim mufhamim, atau huruf 1 huruf tapi mufhamim, yang dipahami. Kaki seperti ti, tinggalin. Ki 1 huruf kan, tapi ada maknanya ti. Itu pun kalau tahu. Kalau yang tahu, paham nggak tuh? Kalau orang yang tahu bahasa Arab, kalau nggak mah nggak apa-apa. Kalau nggak berarti itu termasuk 1 huruf. Ini mah tahu ti. Ki artinya kan waqo, yaqi, wikoyatan. Wikoyatan bahwa waqiun wadaka maqiun ti. Artinya keluarlah, ya jauhkanlah. Tuh. Itu termasuk, ya, termasuk. Dia walaupun 1 huruf tapi dipahami. Walaupun 1 huruf tapi pahamnya kan ki, artinya keluarlah. Ki, bebaskanlah. Ki, jauhilah. Berarti kan walaupun 1 huruf tapi pahamnya banyak. Itu pun kalau ngerti kita bahasa Arab. Kalau enggak mau, dianggap 1 huruf aja. Amdan, halnya sengaja. Sengaja. Kalau nggak sengaja mah nggak batal. Nggak sengaja, terceplosan huruf, ya, keceplosan. Misalkan contoh ada lagi sholat, ya, begitu pas ada apa namanya, ada yang ngagetin, ya, kudu goblok lu, misalkan itu sekali. Jadi artinya mulutnya tuh keceplosan tapi tidak disengaja, tidak, ya, tidak sengaja. Kalau sengaja batal. Sengaja lebih daripada 2 huruf lebih itu batal. 1 huruf tapi yang dipahami batal. Tapi kalau tidak sengaja itu tidak batal, kecuali tidak sengaja tapi banyak, lebih daripada 5 kalimat. Ya, contoh, wih lapar amat nih pengen makan gua. Ya misalkan contoh tapi nggak sengaja, ya nggak sengaja dia, kira dia bukan sholat, lapar amat perut,
buat. Nah itu karena terlalu banyak kata-katanya, itu termasuk batal. Yang kagak batal juga tidak sengaja tapi tidak banyak kata-katanya. Ya, tapi kalau sengaja, kalau lebih dari 2 huruf, ya 2 huruf lebih itu batal. Ya, atau 1 huruf tapi mengandung makna dipahami itu batal. Kemudian wabil mubtiri amdan, dan dengan sebab wabil mabtori amdan, dengan sebab yang dibatalkan oleh puasa. Wabil mabtori dengan sebab yang dibatalkannya oleh puasa, amdan dengan sengaja. Jadi kalau kita batal puasa berarti batal sholat. Lagi sholat makan batal. Kalau makannya sengaja. Tapi kalau makannya tidak sengaja tidak batal, dengan syarat makannya sedikit. Kalau banyak mah batal. Tapi kalau puasa mah, kalau makannya tidak sengaja walaupun sepiring nggak batal. Lagi puasa nih kita makan 1 piring menterung, udah gitu 1 gelas, ingat ya Allah, katanya gue lagi puasa ini lupa, nggak batal. Tapi kalau sholat mah ya makan dengan sengaja batal. Mau bakal sedikit kek ya batal, mau banyak kek batal. Tapi kalau makan sedikit tidak batal. Kalau sedikit makan sedikit tapi tidak sengaja tidak batal. Tapi kalau banyak batal. Ya. Jadi batal puasa, batal sholatnya. Ya, begitu. Lagi sholat kita korek-korek kuping, ngelik kuping. Batal. Kenapa? Masuk sesuatu ke dalam rongga kan batal puasanya, berarti batal sholat. Tuh. Ya. Wudu nggak batal. Wudu nggak batal. Ya. Orang sholat makan, sholatnya batal tapi wudunya nggak batal, berarti balik lagi. Sholat makan, ada bekas nasi di gigi. Lagi sholat kita telan, lumayan. Batal itu kalau sengaja. Tapi kalau tidak sengaja tidak batal karena tidak sengaja. Sedikit masalah, tapi kalau sepiring batal. Walaupun tidak sengaja. Ya, paham tuh? Ya begitu. Wah, makan tuh. Ya. Sekarang lagi sholat nelan ludah, batal nggak? Nggak batal. Puasa nelan ludah batal nggak? Enggak. Puasa nelan ludah nggak batal. Berarti nggak batal pula sholatnya. Sholat nggak apa-apa. Ya. Lagi puasa nelan ludah nggak batal. Wal ukli katsiri nasian, dengan sebab makan yang banyak tapi nasian halnya lupa. Makan banyak lagi sholat makan banyak itu lupa batal. Tapi kalau makan sedikit lupa nggak batal. Makan nih misalkan contoh 1 ada 9 gigi, ada sedikit tuh nempel bekas nasi di gigi, kita congkel kemudian kita makan, kalau sengaja batal. Tapi kalau nggak sengaja dia lupa bahwa dia tidak sadar bahwa itu dia lagi sholat, tidak sadar, kira dia bukan sholat, nggak sadar dia, akhirnya ditelan, nggak batal. Kenapa? Tidak sengaja. Yang kedua karena sedikit. Tuh wal ukli katsiri nasian, dengan sebab makan yang banyak nasian tapi lupa. Ya lupa. Kalau sengaja, jangankan banyak, sedikit aja batal. Kalau lupa, kalau sengaja mah. Makanya kan sunnah sebelum sholat itu kita sunnah siwak dulu kan. Masuk siwak itu kalau ada sisa-sisa makan di gigi supaya hilang. Sunnah kita mau sholat itu udah wudu, sikat gigi dulu, baru berkumur-kumur, itu sunnah supaya jangan ada sisa-sisa makanan di gigi bisa dimakan. Kalau termakan enggak, itu namanya nggak sengaja. Awas tuh. Wasalasi harokatin, dengan sebab 3 gerakan mutawaliyatin yang berturut-turut, walau sawan walaupun lupa. Nah ini 3 gerakan nih.
Walaupun dia lupa, nggak sadar, tapi kalau 3 gerakan batal. Ya, kecuali perang. Kalau perang mah boleh. Kita lagi sholat, perang, ada musuh, lari dulu dari tempat aman, terusin lagi. Itu makan dalam keadaan syiddatul haud, namanya, dalam keadaan lagi perang. Bahkan lagi perang sholat boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan ada banyak, ada yang berat. Nih gerakan, ada yang berat, ada yang enteng, ada yang tidak dihitung gerakan. Walaupun banyak tidak dihitung gerakan. Mana? Pertama, gerakan jari. Ini nggak dihitung gerakan. Gerakan alis, gerakan bulu mata, gerakan, misalkan contoh gerakan mata, gerakan bibir, gerakan lidah, itu nggak dianggap walaupun banyak, selama tidak niat main. Tapi kalau niat main nih, yang sholat kan kata asyhadu an la ilaha illallah, ya itu kalau niat main-main batal. Tapi kalau niat mungkin barangkali dia iktikadkan bahwa Allah itu hidup. Mungkin barangkali ada mengatakan, Pak Ustaz, kenapa begini? Ini menyatakan bahwa itu hidup. Itikadnya bahwa itu hidup Allah. Allah itu esa, kemudian digerakin hidup. Itu nggak batal. Tapi kalau main-main batal. Bagaimana kalau misalkan contoh kita lagi sholat, misalkan contoh di sini ada tas kita, tasnya ada duitnya 20 juta. Nggak apa-apa. Nggak batal karena gerakan mata, dan itu hajat. Kalau kagak dilihat hilang tuh. Bisa hilang 20 juta. Boleh. Makanya kalau kita lagi sholat, jangan jauh-jauh tuh sholat. Tas taruh aja di depan, kita pinggir, daripada kita sholatnya kurang khusyuk. Betul, kurang khusyuk. Makanya kalau kita mau kemana-mana, motor kunci, bila perlu double supaya sholat kita Waduh, tadi motor kunci kagak tuh. Bagaimana kalau omongan hati batal nggak? Nggak batal omongan hati mah. Kalau ngomong, waduh tadi motor dikunci kagak, ya batal itu. Kalau hati nggak, hati membuat terus ngomong. Ya makanya bagaimana kalau kemana-mana, kata Nabi juga kunci. Nabi pernah masuk ke masjid, tiba-tiba sama Nabi itu si unta tersebut langsung diikat. Kata Jibril, ya Rasulullah, gak usah diikat anak saya. Tidak, aku tetap harus nyariat. Ya, aku tetap harus nyariat. Itu berarti kita harus nyari. Ya, sekarang COVID, dan nyariat kita pakai masker, betul nggak? Cuci tangan, pakai sabun, itu nyariat. Adapun kena dan tidak, kulla yusibana illa ma kataballah. Katakanlah tidak akan datang tuh musibah kecuali sudah ditetapkan oleh Allah. Karena memang sudah di lauhil mahfuz kita kena corona. Kalau kita sudah ditetapkan oleh Allah di lauhil mahfuznya mati karena corona, udah pasti mati. Tapi kalau di lauhil mahfuz tidak ada, kita tidak ada ketetapan mati karena corona. Walaupun corona nyebar kemana-mana, kita tidak akan mati karena corona. Tapi kan kita tidak tahu, tetap kita harus ikhtiar. Disunatkan ikhtiar, cuci tangan, pakai masker, betul nggak? Itu namanya kita ikhtiar. Kalau kita ikhtiar kan kita dapat pahala. Kenapa? Karena kita melaksanakan sunnah Rasul, kita melaksanakan sunnatullah. Ya, jadi nggak ada ruginya tuh ikhtiar, dapat pahala. Tuh, itu yang tidak ada hitungan. Sekarang gerakan yang dianggap setengah, tangan setengah, balik setengah, berarti satu. Ya, tuh. Baik itu dia berhenti maupun itisol. Berhenti atau berhenti dulu, atau nggak berhenti. Satu. Setengah, balik lagi setengah, berarti satu. Bagaimana kalau kira-kira dia gerak lagi di tengah jalan gerak?
Berarti di tengah jalan itu gerak. 1, 2, 3, batal. Paham nggak tuh? Jadi begini, tangan terangkat, balik lagi, jadi 1. Tapi kalau ketika waktu diangkat, waktu ngangkat tersebut gerak nih, atau ini lihat ini, 1, 2, 3, udah batal. Makanya bagaimana supaya jangan banyak gerakan, kita batal, kita misalkan contoh gatal, nempel, yang gerak jari aja, ini nggak batal, karena termasuk gerakan kecil, begini aja. Nanti udah beres baru. Kalau begini, ini gerak, berarti kan 1, 2, 3, nah. Kemudian sami Allahu liman hamidah, ada orang sami Allahu liman tanpa sadari nih, lagi ruku. Sami Allahu liman hamidah. Betul enggak? Sami Allahu liman hamidah. 1, 2, 3. Makanya bagaimana? Disunatkan yaudu ilal ibtida, kembali ke awal. Sami Allahu liman hamidah. Maksudnya supaya jangan bergerak. Boleh kalau nggak mau silakan. Sami Allahu liman hamidah, begini nih. Kalau begini 1, 2, 3, berarti berturut-turut harokat. Ingat, di tangan naik setengah, kembali setengah. Tapi selama naik jangan bergerak. Kalau naik ketika bergerak 1, 2, 3 itu batal. Itu tangan naik setengah. Atau kembalinya bukan kembali ke sini, tetap dianggap setengah menjadi 1. Itu tangan. Bagaimana kalau kaki? Kalau kaki ngelangkah 1, 2, ngelangkah 1, kembali 1 lagi, berarti 2. Mau ke depan kek, mau ke samping kek, mau ke belakang kek, berarti 2. 2. Bagaimana kalau loncat? Habis semua. Kenapa kok kalau nggak? Karena kalau nggak berarti bukan hanya kaki, semua badan bergerak. Kenapa kok loncat habis? Karena bukan kaki yang bergerak, semua badan bergerak. Loncat, bergerak ke semua. Bergerak, tangan bergerak, kaki bergerak, pala juga bergerak. Itulah yang menjadi batal. Ya. Nah, jadi makanya hati, makanya bagaimana kalau kita sholat, misalkan contoh nih sholat, di situ ada najis, saking jangan sampai kita termasuk meloncat, tuh digeser dia punya kaki, supaya jangan tergolong kategori ngeloncat. Tuh, paham gak tuh? Jadi supaya jangan loncat, geser. Itu 2 kan? Geser seperti ini. 1, bagaimana kalau 3 kali? 1, 2, 3, batal. Makanya cara geser juga harus bisa. Kalau nggak bisa batal. Ya, hati-hati tuh. Walau sahwan, dia walaupun lupa juga tetap aja batal. Kalau makan mah tadi kan, kalau lupa nggak batal, nggak bakal. Tuh, ya. Ngomong, kalau lupa mah nggak batal. Tapi kalau gerakan lupa sengaja batal. Ya. Wal wasbatul fahisat, wal wasbatil fahisati, dikarenakan loncat yang fahisah, loncat yang sangat berat. Fahsya itu yang sangat membatalkan, loncat bluk aja. Kemudian wador batil mufarroti dan pukulan yang bertubi-tubi, ya, pukulan yang berturut-turut. Berturut-turut, kalau begini mah enggak, tapi berturut-turut. Seperti kan si Neng nih. Si Neng kan kalau perempuan kan kalau ada imam lupa kan gitu. Perempuan kan, kalau laki-laki kan, kalau perempuan kalau imam lupa doa kunut berarti kan subhanallah. Kalau perempuan apa beda? Tapi kalau batal.
Ya, jadi kalau perempuan kebetulan dia berjamaah, lupa tuh imam baca 2 kunut, langsung nggak boleh begini. Ini haram. Begini. Ya, begini tuh. Ya, jadi telapak tangan yang kiri ditepok oleh oleh punggung tangan kanan. Jangan begini. Ini haram. Begini. Begitu. Ya. Itu. Tapi kalau berturut-turut ya termasuk. Waziyadati ruknin fi'liyin amdan, dan dengan sebab menambah rukun yang bangsa fi'li amdan sengaja. Menambah rukun yang bangsa fi'li, menambah rakaat sengaja batal. Menambah tapi rukun yang bangsa fi'li. Kan saudara ada 2 ya, ada kauli, ada fi'li, ada qalbi kan. Dipilih gerakan, nambah ruku. Samiallahu liman hamidah. Ruku lagi, Allahu Akbar. Sengaja ruku 2 kali, batal. Kecuali kalau lupa, begitu pas Samiallahu liman hamidah. Tadi udah ruku belum ya? Lupa, ruku lagi. Ini mah sengaja nambah ruku 2 kali, rukunya 2 kali. Atau sujudnya 3 kali. Itu kan sujudnya 2 kali ya. Ini 1 rakaat sujudnya 3 kali. Ditambah sama dia sengaja, batal. Atau rukunya 2 kali, Allahu hamidah, subhanallah, sami Allahu liman hamidah, tambah lagi, berarti ruku 2 kali, i'tidal 2 kali sengaja, batal. Kecuali kalau lupa, begitu pas beres, sami Allahu liman hamidah, udah ruku belum tadi ya, dalam hati, dia ruku lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau menambah ruku yang bangsa kauli nggak apa-apa, udah baca Fatihah lagi, nggak apa-apa. Baca Fatihah, udah baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah lagi. Misalkan contoh, ini imam belum buku, ya kita sholatnya sholat zuhur, bismillahirrahmanirrahim. Udah beres Fatihah, imam belum buku lagi, Fatihah lagi, nggak apa-apa. Menambah yang bangsa pilih nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, yang bahasa kauli nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Fatihah, kemudian baca surat 2 kali. Pertama kuliah ayyuhal kafir, beres bismillahirrahmanirrahim, idza ja, enggak apa-apa. Tapi pilih warhamni wajibur, udah beres kita baca lagi, enggak apa-apa. Tahiyat awal kita beres, Allahumma sholli ala Muhammad, imam belum juga bangun, baca lagi, enggak apa-apa. Ya. Nah, itu ya. Jadi nggak boleh tuh. Jadi kalau menambah rukun, apalagi menambah rakaat sengaja, maghrib 4 rakaat, subuh 3 rakaat, bagaimana kalau lupa? Lupa mah nggak apa-apa. Kok subuh 3 rakaat dia lupa, udah sujud sahwi karena lupa tadi. Maghrib 4 rakaat dia lupa, udah tambah rakaat. Berarti sengaja batal, tapi tidak sengaja nggak apa-apa, tapi sunnah sujud sah. Yang batal tuh menambah rukun yang bahasa fi'li, yang bahasa kerjaan. Sujud 3 kali batal. Kalau baca Fatihah, udah baca Fatihah lagi enggak. Ya. Subhana rabbiyal a'la misalkan contoh 3 kali tambah lagi 4, enggak apa-apa. At-tahiyyatul bismillahil alamin baca lagi enggak apa-apa. Ya. Yang bahal itu kalau menambah rukun yang bangsa fi'li, nambah rakaat sengaja, udah ruku lagi, udah sujud lagi sampai 3 kali, itu batal. Tapi kalau kita lupa, ini sujud udah 2 kali, baru 2 kali ya, udah 2 apa 1 ya. Nah kalau kita ruku itu begitu pas sujud ragu, udah 2 apa baru 1, tambah lagi 1. Nanti sujud sah, bukan rakaat saja, sujud aja kita lupa. 2 kali baru kali sekali, perasaan baru sekali, tambah lagi, itu nggak batal. Sebab kenapa? Karena dasarnya lupa. Ya. Nah ini saja dulu sampai sini ya. Besok kita at-taqaddumu ala imamihi. Ya biru kena ini, fi'la ini,
wa takhallafu bihima bi ghairi udrin. Ada yang tanya, silakan. Jangan malu. Ayo. Ayo, silakan. Jangan malu. Demi paham, supaya paham kan anak. Ayo, silakan. Jangan malu. Nanya. Kalau nanya seorang kan nanti semua juga ikut paham jadinya. Hikmahnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan. Jadi misal kita lagi sholat berjamaah, ada anak kecil nabrak kita gitu, dia lari-larian terus nabrak kita sehingga kita kayak kelempar dikit balik lagi, itu termasuk gerakan apa enggak? Kayak kan kita lagi sholat nih berdiri dan anak gitu lari-lari terus nabrak kita jadi kayak mundur gitu jadi nabrak kita. Itu berarti nggak sengaja itu. Iya, itu termasuk gerakan. Berarti itu makan artinya bukan gerakan kita karena gerakan orang. Berarti nggak apa-apa itu. Ya, itu berarti gerakan kita karena gerakan orang. Apa-apa itu. Misalnya kita handphone HP bunyi kan berisik terus kita matiin, gerakan nggak itu? Kita lagi sholat terus HP bunyi terus kita matiin apa diemin aja biarin bunyi? Nah, itu diemin aja. Kalau matiin itu berarti kita sholatnya berubah, bukan sholat tapi udah diemin aja. Tapi ganggu gimana? Nggak apa-apa gitu. Gimana ya, walaupun ganggu daripada kita sholatnya nanti. Iya lagi. Nggak enak gitu. Misalkan contoh nih. Ya, misalkan contoh. Nih, begini. Turun. Itu kan bisa gerak. Tapi kalau begini geraknya tuh. Makanya hati-hati cara geraknya juga. Mirip gini. Tapi kalau sampai berarti kan ini yang gerakan. Makanya hati-hati cara geraknya. Turunin begini. Tapi kalau berarti kan ini segera. Jadi dianggap banyak karena gerakannya tangan. Tapi kalau gerakan jari, betul. Makanya tadi sebelum sholat HP mak gantiin. Bagus itu, bagus pertanyaan. Ya. Yang lain silakan ayo, jangan malu. Iya. Assalamualaikum Kiai. Ini ada pertanyaan online Kiai. Ayo jangan malu. Ayo bagus tuh. Semisal kita lagi sholat sama pasangan lah Kiai. Ya. Ayo bener ya. Pokoknya bebas. Pertanyaan bagus. Bagus. Ayo jangan malu. Ayo terus. Nah, kan kalau suami istri itu kan suami jadi imam ya Kiai. Di saat sholat subuh itu suami lupa kunut. Nah, terus? Nah, ceweknya itu kan tugasnya nepuk tangan untuk memperingatinya. Ya, betul, nah, betul. tapi suaminya itu nggak paham atau nggak ngerespon itu gimana Kiai? Ya nggak apa-apa. Apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya kan begini. Si suaminya lupa dua kunut, si istrinya begini. Tapi si suami nggak paham, langsung saja dia sujud, ikut sujud. Mungkin barangkali dia nggak paham suaminya kan, nggak paham. Ya, begitu. Jadi nggak batal enggak, ya nggak batal. Ya, berarti suaminya nggak paham bahwa itu adalah salah satu ngasih kode, ya tapi nggak paham, dia belum tahu kali. Dianggapnya subhanallah doang. Katanya kalau perempuan kan begini, dia nggak tahan, langsung ruku aja. Bagaimana makmum ikut ruku? Pokoknya kalau makmum ikut ruku, ikut imam ruku. Imam lupa dua kunut, kemudian makmum ikut aja. Imam sujud langsung sujud. Jadi tugas makmum tuh
Ya ja'alul imam li'iqtidaihi, kita jadikan imam untuk kita ikutin. Selama imam tidak batal kita ikutin. Udah itu enak aja jadi imam, jadi makmum mah. Imam lupa ayat awal, udah kita ikut aja. Imam lupa tahiyat, lupa doa kunut, ikut. Itu kan batal. Bagaimana kalau misalkan contoh imam tambah 1 rakaat, dia mah lupa, kita mah kagak. Nih, kita nunggu aja kita begini. Biar imam mah naik, kita nunggu. Nanti imam pas turun kan, imam salam, kita baru salam. Suka ada begitu kan? Imam mah nggak lupa nih. Saya mah nggak lupa, benar ini udah 4 rakaat. Imam mah kokoh langsung tambah 1 rakaat karena dia malu. Bagaimana makmum? Makmum nunggu di terakhir, nunggu aja dia. Atau kalau nggak mau nunggu dia terusin sholat, tetapi niat muparokoh, niat sholat sendiri, pilih dua-dua. Apa nunggu atau niat sendiri? Kalau kita pengen dapat berjamaah, nunggu aja. Ya, bilang lamina innaka hamidum majid, terus ulang-ulang lagi. Nanti kan si imam kan langsung ruku, itidal. Imam tahiyat akhir, kemudian imam salam, baru kita salam. Begitu. Ya, suka begitu kan? Salat maghrib, salat isya, kita mah yakin ini. Contoh imam udah subhanallah. Tetap aja imam mah naik ke atas. Karena dia keyakinannya dia mah tidak kurang. Kita bagaimana? Kita nunggu. Ya, kita nunggu. Cukup ya. Allah alam bis sawab. Kurang lebih mohon maaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.